Itu besok kemarin kita harus pro masyarakat, tapi masyarakat kalah juga. Kalau kita yang jodoh gitu kan. Itu Pak, nanti kita berbicara tentang cara yang legal seperti ini. Kita punya posisi untuk memperkuat kita. Jadi saya kira ini sedikit saya dan mohon maaf. Mudah-mudahan insyaallah nanti dalam pembahasan-pembahasan kita akan terus berkembang untuk mewujudkan dan memberikan harapan bagi pertolongan bagi masyarakat kita yang memang hari sangat ya, saya memikirkan kalau nak berapa tahun lagi besok memang tak ada pemerintahan ya Pak. Habis kalau masih Inggris tak ada macam kita penumpang ini. Saya yakin. Jadi kalau kita tidak melakukan ini dari awal dan bersama-sama, tapi dengan tatanan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Mudah-mudahan insyaallah. Jadi saya kira ini dapat sampaikan, mohon maaf. Ironisnya negara tidak bersikap netral, lebih mengutamakan dan memihak kepada perusahaan. Selalu kalau sengketa perusahaan mengatakan kami sudah ada izin, kami sudah ada hak. Ketidakpastian hak atas wilayah adatnya dan penataran kawasan hutan oleh pemerintah telah menimbulkan masalah bagi tempat tinggal dan tanah-tanah harapan puluhan juta warga masyarakat hukum adat Indonesia, khususnya di Riau, di kampung kita, tempat main kita, pekarangan kita masuk kawasan hutan. Kita tak tahu seperti apa peta kawasan hutan. Ini awalan kita. Berangkat dari pemikiran di atas, kami komunitas masyarakat hukum adat bersama lembaga adat Melayu Riau dengan ini menyatakan menyolongkan kau lah waktu nyawa ada tapi kata orang tak ada. Itu masalah gini ketua. Maka tadi itu yang ditegaskan oleh dari Bos tadi, awak berharap pemerintah memfasilitasi tanah-tanah ulang awak itu supaya secara hukum, secara de jure diakui oleh seluruh pihak. Sebagaimana yang Sumatera Barat. Di Sumatera Barat kan tercatat itu tanah wilayahnya di dalam peta BPN, diakui di BPN itu. Dasarnya ada pengakuan dari pemerintah kabupatennya, ada SK Bupati terhadap tanah ulang itu. Jadi memang yang tadi itu betul. Jadi kita mendorong supaya dalam ini meminta supaya kepada pemerintah kabupaten ini, bupati untuk mendorong, memfasilitasi supaya tanah ulang ini di SK-kan melalui keputusan bupati. Nah, jadi itu intinya dulu. Jadi kalau kita sudah punya kekuatan hukum, sudah ada de jure, apapun di belakang itu kita bisa berhadapan. Tadi datang oleh ketua dari kita bawa hukumnya kita bisa. Tapi selama ini kita kan selalu tidak lema nih. Kalau kita dibawa ke hukum pasti kita kalah. Karena kita tak punya secara hukum, kasih hukum tidak ada. Kita hanya bahasa adatnya kuku ayam yang berdongong, piagam berjawet yang tidak ada tercatat kedua itu. Itu mungkin ketua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe The Malik Channel. Alhamdulillah rasanya enak ya kawan di seberang itu ngumpulnya. Bukan berarti tidak perlu. Makanya syukur alhamdulillah hari ini kita ada. Mungkin perlu juga nanti ada hari Melayu, apalagi yang kita tunggu. Tadi enak yang Datuk bilang itu RPP. Karena RPP itu yang habis itu. Lebih besar kekuasaan RPP dari kita yang gabung di Melayu ini. Makanya kalaupun kita berbicara dengan gubernur, berbicara dengan DPR, berbicara dengan bupati, kalau tak ada sumpah, tak ada sebab. Tak ada sebab. Kecilnya gubernur itu kecil, bupati apa lagi? Kecil sekali. Kalau anggota dewan nak gunakan awak kok, semakin ribu awak panen ini kadang-kadang. Saya masih ingat almarhum Malazan masih hidup, akan dalam. Kalau lain membunyi kedua kawan, cara supaya tidak bisa dijual konsisten. Saya sedang teman dari yang berjuang RPP tadi. Karena memang sebanyak-banyaknya lihat yang konsisten itulah yang sebenarnya. Yang lain mumpung ada kesempatan, mumpung ada peluang. Yang paling berbahaya itu mumpung ada yang kayak begini, ada yang lain. Makanya memang saya berharap sekali
tentang keputusan tim perjuangan hak wilayah masyarakat Kota Lama TP Humasco, yang mana pada saat itu kami sudah memaparkan Pak berupa perbedaan persepsi sebenarnya antara perusahaan dengan kami. Pada saat itu Pak Gubernur meminta MOU awal, dan pada saat itu sudah kami serahkan juga kepada Bapak dan Bapak Gubernur. Dan yang menjadi pertanyaan kami Pak, sampai saat ini hasil pertemuan kita itu belum ada. Apakah ada realisasi atau belum? Jadi kami harapkan pada Pak Asisten melalui pertemuan ini, kami mohon Pak, tindak lanjut dari pertemuan kita itu. Bapak hadir, masih ada dokumentasi sama saya, nanti bisa saya kirim langsung kepada Bapak. Jadi itu saja dari kami Pak Asisten, kami mohon menjalin atensi juga dari 80 itu, jangan hanya yang 12 itu saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukum ini kan ada 3, hukum negara, hukum agama, hukum adat. Kita berbatas itu, hukum adat menurunkan kita batasnya ini itu aja bukan apa, formalitas. Nanti apa yang diharapkan untuk sekarang untuk saling ini sama-sama kita diskusi nanti jalannya seperti apa, sehingga apa yang diinginkan oleh negara itu bahwa karena wilayah kita terdata atau terdaftar harus seperti dilakukan. Kita cari jalan. Mudah Pemprov atau Bupati wali kota nanti akan bisa ya mendukung ini. Kalau tidak mendukung, jangan didukung pula. Jadi Bupati melalui pendapian seperti ini pakai pengenalan sosial itu murni di luar kawasan ya, kawasan hutan. Makin lama makin habis, nggak tahu tiba-tiba setelah dipetakan di overlay nggak hijau lagi gitu, ada HTI di situ, ada HTU gitu. Kok bisa ya gitu? Sementara kita mengusulkan dipersulit. Nah, di situ kami belajar bagaimana ini kita perkuat dengan produk hukum daerah. Kita tuh harus bermain dengan undang-undang juga gitu. Kita tuntut apa yang kita tuntut? Yang pertama memang yang kami tuntut pertama pengakuan dulu. Pengakuannya dalam bentuk produk hukum daerah. Perda atau eksploitasi dapat, saya dapat gitu. Karena apa? Memang kewajiban dari pemerintah kabupaten berdasarkan Perda dari nomor 52 tahun 2014 itu harus kabupaten itu harus mengakui, dia harus mengakui dan melindungi. Saya Haji Suhaidi dari Datuk Tigalorong. Datuk Tigalorong, yaitu Datuk Tanamelo yang bergerak Datuk Tanamelo dari Kecamatan Batang Beranak, Kabupaten Kediri di Hulu. Baik, Datuk Sri yang saya hormati, saya sudah mendengar 3 pembicara terlebih dahulu. Saya dengar tidak jauh berbeda dengan kejadian di kampung saya. Di sana siang, di kampung saya kita siang. Malam sana dengan benar malam. Perusahaan ada, di kampung saya tidak ada perusahaan, beberapa perusahaan. Namun cerita demi cerita tidak jauh berbedanya. Baik HGU, kami satu ini adalah untuk menonton sepanjang waktu. Jadi pada kesempatan ini saya mendukung dengan pembicaraan pertama Datuk yang terdahulu dari Kampar. Gitu ya. Kita mohon dengan Sekda atau bapak-bapak yang ada di Provinsi Riau ini, tolonglah disurati perusahaan-perusahaan yang ada untuk mengangkat baik HGU atau segala macamnya untuk memanggil Datuk yang ada di kampung. Jangan kami satu orang dituakan selalu mempunyai wilayah menonton yang di bumi kita sendiri. Tidak ada bedanya apa yang disampaikan dari terdahulu, maka saya mendukung semua yang sudah berbicara. Cukup kemudian, mohon maaf. Cuma kami minta itu, kami kemungkinan insya Allah tanggal 24-20 kami akan untuk tamu. Jadi itu kami minta lam di sini hadir di kami tanpa ikan dan terima kasih wassalam. Dilakukan sampai kontrol ikan itu ya. Pertama itu ingin menanyakan hasil kita rapi tentang di Gubernur. Kan dibilang sama Pak Asisten yang berbantu karena yang berbantu itu beberapa
kita minta kepada pihak pemerintah jadwalnya diminta. Karena itu kalau laporkan kepada STJKN termasuk kepada bupati, betul bupati itu orang ada atau pengelola. Jadi tanggal fixnya tidak ditahu. Tanggal fixnya kapan terkenal. Oleh masyarakat kelompok tani, koperasi di dalam sebagian HKU tadi. Ini kelompok tani pula, kelompok koperasi. Kemudian yang ketiga, terdapat usaha perkebunan yang belum memiliki atau memperbarui IUP atau IUP. Ini sering terjadi mereka pada saat melakukan mendapatkan izin HGU itu kadang luasan itu melebihi dari luasan yang diberikan. Itu contoh. Ketika memperpanjang juga, hari ini mereka kadang-kadang juga kewajiban-kewajiban itu tidak terpenuhi. Kemudian terdapat banyak usaha perkebunan. Ini juga yang paling sering terjadi yang dilaporkan ke masyarakat yang belum merealisasikan kewajiban 20% kebun masyarakat atau yang disebut dengan 20% bagian ini. Dan yang kelima, terdapat banyak perjanjian perusahaan perkebunan atau hutanan dengan masyarakat yang belum terrealisasi. Kalau dalam bahasa kitanya mengak, nominalnya mengak. Sebab dia dibuat perjanjian ya, tapi dalam kenyataan tidak ada. Ini yang sering terjadi. Jadi pada saat itu kita atas inisiatif Pak Gubernur dan Lembaga Adat mengeluarkan SK tentang penyelesaian konflik ini. Jadi SK ini kebetulan sebagai ketuanya itu adalah saya ketua 1, kemudian sebagai ketuanya adalah dari Ilham sendiri, yaitu dari wakil ketua 2 Dato' Tarlaini ya. Kemudian ini banyak nih Pak pengurus-pengurus. Yang kita maksudkan dari SK ini adalah Bapak dan Ibu bahwa SK ini akan melakukan identifikasi, inventarisasi. Jadi bapak-bapak di dalam daerah akan melakukan ini dengan kawan-kawan di kampung-kampung. Kalau ada semua hal-hal yang berkaitan dengan rakyat, lakukan inventarisasi, verifikasi. Kemudian kita rumuskan penyelesaian konfliknya. Kemudian ini Pak, yang nomor D ini yang paling penting. Dia memberikan rekomendasi agar peraturan perundangan agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena yang paling terjadi, undang-undang itu mencetak. Ya. Kadang-kadang selalu yang tertipu itu rakyat juga yang kalah. Tak pernah bisa menang. Dan ada kearifan lokal. Jadi dalam SK ini yang poin D. Kearifan lokal yang menunjukkan karakter budaya. Ya, selalu kita dalam rapat, kami zaman dulu tak pernah tegang tanah kami loh. Sejak kapan sendiri ini ngapa pula dipermasalahkan, dijadikan gugatan, dijadikan ini yang mungkin itu tidak dimiliki oleh pusat. Nah makanya dalam nanti ya kami sudah komitmen akan mencoba mendorong penyelesaian ini pada tingkat yang lebih tinggi. Ya. Kemarin Ketua LAM dan pengurus LAM sudah sampai ketemu Pak Menteri BPN dan mereka mengakui adanya faktual itu. Kemudian nanti juga akan kementerian lain. Bahkan mungkin ini kita akan sampai ke pemimpin tertinggi di Indonesia, ya, RI 1. Jadi hal-hal seperti ini yang terjadi di masyarakat, kita akan coba dengan kawan-kawan kita ya mencari agar di mana rasa keadilan dan kearifan lokal itu, Pak. Ya. Karena banyak sekali peraturan-peraturan seperti itu ketika berbenturan dengan masyarakat kalah kita gitu. Apalagi ini justru kalau ini diajukan di pengadilan itu banyak yang terjadi kekalahan dan ini sangat merugikan dan ini tidak mencerminkan rasa keadilan. Makanya dalam kesempatan ini kita akan coba terus berupaya. Ini istilah dan tutorial ini sampai darah penghabisan tuh ya. Ya. Jadi dalam ini siap. Mendesak Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan sanksi pencabutan dan atau tidak memperpanjang HGU dan atau izin perusahaan yang tidak melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20% dari jumlah HGU dan izin pengelolaan sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang perkebunan, Peraturan Pemerintah
2021 tentang terus penyelenggaraan bidang pertanian dan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 2001 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Ini yang tadi kita diskusikan. Jelas untuk kita 20% dan tuntutan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan hak kepada masyarakat hukum adat sebanyak 30% dari total 1,2 juta hektar kawasan yang digunakan untuk perkebunan sawit oleh perusahaan pada program pengampunan dan keterlanjuran. Satu sekarang ada pasal di dalam peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ada istilah keterlanjuran itu tidak disebutkan. Jadi ada pengampunan selama 1 periode jika memenuhi syarat. Oleh sebab itu kita minta jangan hanya mereka diampuni, tapi hak kita juga diberikan masyarakat adat. Dan sebagai besar hutan itu adalah hutan adat. Kita lalu saya ingin menyampaikan singkat saja itu, karena hal ini penting buat kita bersama. Jadi itu kami di SIA itu ada masalah itu, tapi sedikit sampaikan terkait tanah wilayah tanah adat. Jadi sebenarnya karena kami tahu yang kami siapkan hari ini, tanah wilayah itu harus dilaksanakan identifikasi dan identifikasi dahulu, lalu disesuaikan dengan naskah yang ada, lalu disesuaikan dengan naskah yang ada, apakah sesuai atau tidak untuk tanah itu yang berada di wilayah masyarakat adat setempat itu. Kemudian tuh disiap pedoman kami tentang wilayah adat adalah Bisnuit. Bisnuit itu adalah keseluruhan dari kitab Babul Hawaii. Itu yang kami jalankan sampai hari ini. Kemudian tuh lalu dilakukan kajian oleh pihak yang berkompeten. Setelah itu didaftarkan ke BLWA. Ke BLWA tuh. Ke BLWA badan registrasi wilayah ada bersama aman registrasi masyarakat adat Nusantara. Supaya meminimalisir konflik di lapangan dan dapat penegak hukum, pengakuan hukum jelas. Harusnya peran kabupaten dan kecamatan tingkatkan. Kita manusia baru akan menyelesaikan merealisasikan masalah tanah gasib dan mantau. Makanya kami memang harus berharap di SIA itu ada dalam kampung adat yang ditetapkan oleh Perda tahun 2002. Terima kasih Sumini yang disebut tadi. Insya Allah terkabul semua. Jaminan penentuan sesuai adat istiadat sendiri. Kita diatur ada ini mama misalnya kenakan, ini sudah proses verbal hukum. Contoh, ada sudah ada apa disebut dengan gestoratis ya, gestoratis justice. Jadi proses kita di luar media, gestoratis justice. Otonomi pemerintahan sendiri. Kita punya mama, kita punya persukuan, itu juga kita tidak otonom karena belum diakui pemerintahan adat. Ini juga disinggung. Pengembangan kebudayaan sendiri, jaminan terhadap akses sumber daya alam dalam catatan belum kenyataan. Itu yang kita ribut-ributkan soal tanah wilayah, tanah hayat dan tanah hayat. Perlu belajar dari konstitusi Bolivia pada tahun 2009. Mereka telah jauh melangkah dengan menjadikan masyarakat hukum adat Bolivia sebagai subjek hukum yang berdaulat. Yang tadi kita cerita, di depan rumah kita hutan saja tidak bisa kita akses karena kita tidak berdaulat. Sumber daya alam, identitas kita tidak punya daulat. Masyarakat hukum adat adalah manusia mutlak untuk balik. Masyarakat hukum adat adalah mutlak untuk pemartabatan, kemajuan, kemanusiaan dan keadilan. Itulah kita tadi bicara Melayu. Ada yang itu gagas itu, oke? Ada yang itu gagas pula cara pandang dan cara pikir. Itu
telah bentuk kita dengan beragam. Next, masyarakat hukum adat menghadapi pelanggaran hak asasi manusia akibat proses perampasan sumber daya yang telah mereka manfaatkan secara turun-temurun. Kita disampaikan dari nenek moyang sudah kita kuasai, seperti kasus investasi dalam pengelolaan sumber daya alam untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan atas hak masyarakat hukum adat. Kita dianggap pinggiran, tidak dipeduli ketika sudah masuk di situ urusan perkebunan, urusan kehutanan dan pertambangan. Kita dianggap dalam tanda kutip tidak pernah ada. Tanah wilayah tidak pernah diakui negara dan perampasan tanah semakin meningkat. Konflik lahan semakin berkepanjangan tanpa diketahui kapan terakhir. Selalu hampir setiap bulan, minggu, silam datang anak-anak nakal kita melapor adanya konflik lahan. Masyarakat hukum adat kehilangan hak hidupnya, mengalami penganiayaan, kehilangan mata pencaharian, dan perempuannya terpaksa bekerja di luar wilayah adat, merantau ke Pekanbaru, merantau Dumai, merantau mencari tempat yang bisa. Kekerasan menimbulkan korban fisik, bahkan korban jiwa, mewarnai konflik antara perusahaan-perusahaan dengan masyarakat hukum adat. Beberapa bulan yang lalu, saudara kita dari sampai konflik dengan salah satu perusahaan dan menyebabkan meninggal dunia. Kita panggil dinas perkebunan, kita panggil dinas kehutanan, kita panggil pemerintah Bengkalis, ternyata perusahaan itu tidak berjanji. Mendesak pemerintah untuk melakukan pengukuran ulang jumlah luasan daging dan daging yang dikelola oleh perusahaan dan membuka informasi data masa berlalu waktu perkawinan perkebunan kelapa sawit dan data ini di Provinsi Riau. Ini termasuk benda yang sulit untuk kita dapat, padahal wajib untuk diketahui oleh masyarakat. Waktu berlakunya kita tidak tahu. Nah, ini kita minta supaya kita PDA kapan terakhir. Selanjutnya, meminta Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung untuk mengutamakan pendekatan restoratif justice dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat Riau sebagai jaminan penentuan nasib sesuai adat istiadat sendiri.